Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rahayu, NIM 204206773, ingin mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda. Yang pertama, kita membuka aplikasi Excel terlebih dahulu, lalu kita isikan contohnya datanya. Di sini saya mengambil judul mengenai pengaruh kualitas intelektual dan motivasi belajar terhadap minat belajar. Setelah datanya kita masukin, lalu kita copy data yang kita buat. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ada data view dan variable view. Kita paste data yang kita copy tadi di data view. Setelah muncul angkanya seperti ini, kita klik variable view, lalu kita ganti name-nya menjadi X1, X2, dan Y. Dan untuk desimalnya kita ganti 0. Lalu untuk labelnya kita ganti sesuai judul yang kita buat tadi, yaitu kualitas intelektual. Untuk X2 itu ada motivasi belajar, dan untuk Y minat belajar. Di mana X1 dan X2 ini variabel independen dan Y variabel dependen. Lalu untuk user kita ganti scale. Setelah itu kita klik data view, lalu kita klik analis, regression, lalu linear. X1 dan X2 kita pindah ke kolom independen, dan Y minat belajar kita pindah ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang collinearity diagnosis dan Durbin-Watson. Klik continue, lalu selanjutnya kita klik plot. Nah, untuk spreadsheet itu kita pindah ke kolom Y, dan untuk Z ini kita ganti ke kolom X. Setelah itu kita klik continue, lalu OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri, seperti model summary, variabel enter, dan ANOVA, serta grafiknya sudah saya pindah ke Word. Untuk yang pertama itu variabel enter, itu dapat disimpulkan bahwa dari tabel dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah motivasi belajar dan kualitas intelektual, dan variabel independennya adalah minat belajar. Dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed, sedangkan metode regresi menggunakan enter. Selanjutnya untuk model summary-nya itu dapat disimpulkan bahwa R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel independen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika melewati 1, maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Angka R didapat nilainya 0,696, artinya korelasi antara variabel kecerdasan intelektual dan motivasi belajar terhadap minat belajar sebesar 0,696. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Lalu yang kedua itu ada R square atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R square sebesar 0,596, artinya prosentase sumbangan pengaruh variabel motivasi belajar dan kecerdasan intelektual terhadap minat belajar itu sebesar 59,6%, sedangkan sisanya sebesar dan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nah, mohon maaf untuk R square-nya atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yaitu artinya prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R square sebesar 0,484, yang artinya prosentase sumbangan pengaruh variabel kecerdasan intelektual dan motivasi belajar terhadap minat belajar sebesar 48,4%. Sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Lalu selanjutnya adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai sebesar 0,337. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted R square ini biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi yang nilainya sebesar 0,199, di mana artinya kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi minat belajar sebesar 0,199. Lalu selanjutnya Durbin-Wanston, yaitu nilai yang menunjukkan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual dari pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika DW lebih kecil daripada DL atau DW lebih besar dari 4 min DL, berarti terdapat autokorelasi. Sementara jika DW terletak antara DU dan 4 min DU, berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika DW terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk tabel di atas itu dapat disimpulkan nilai DW dari tabel itu 1,441. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat pada DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan N atau jumlah data yang di Excel tadi itu 10 dan K jumlah variabel independen 2. Didapat nilai DL adalah 0,697 dan DU adalah 1,641. Jadi nilai 4 min DU 2,359 dan 4 min DL 3,303. Hal ini berarti nilai DW 1,441 berada pada daerah antara DU dan 4 min DU, maka artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk tabel ANOVA sendiri, ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Dengan langkah-langkah uji F yaitu merumuskan hipotesis H0 kualitas intelektual dan motivasi belajar secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap minat belajar, dan HA yaitu kecerdasan intelektual dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar.
Yang kedua, menentukan F hitung dan nilai signifikan dari output diperoleh F hitung sebesar 3,288 dan nilai signifikansi sebesar 0,098. Dan ketiga, menentukan F tabel dan dapat dilihat pada tabel statistik. Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan DF atau DF1 jumlah variabel min 1 sama dengan 2 dan DF2 itu N min K min 1 atau 10 min 2 min 1 itu sama dengan 7. N sendiri adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 4,737. Dengan kriteria pengujian, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Dan untuk yang kelima, itu kesimpulannya dari F hitung lebih besar daripada F tabel. 3,288 lebih besar daripada 4,737 dan signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 0,098 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa kecerdasan intelektual dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat belajar. Selanjutnya pada tabel koefisien. Yang pertama, unstandard koefisien adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data pada variabel independen. Koefisien B terdiri dari nilai konstan, yaitu harga Y jika X1 dan X2 sama dengan 0, dan koefisien regresi yaitu nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2, di mana nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear berganda. Sedangkan standard error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan sampel. Nilai ini untuk mencari T hitung dengan cara koefisien sebagai standar error. Selanjutnya standar koefisien atau nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu. Nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dengan Y semakin melemah. T hitung adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara parsial. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Untuk mengetahui hasil signifikansi atau tidaknya, angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Dengan langkah-langkah pengujian dapat dibaca pada pembahasan signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, itu artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Dengan kata lain, kita percaya bahwa 95% keputusan itu adalah benar. Selanjutnya, collinearity statistik adalah angka yang menunjukkan ada atau tidaknya hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi dengan menggunakan nilai toleransi atau VIF. Asumsi klasik yang digunakan pada model regresi linear berganda yaitu bahwa tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen. Variabel yang menyebabkan multikoliniaritas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF yang lebih besar daripada 10. Dari output didapat nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikoliniaritas. Persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel independen sebagai berikut rumusnya.
Y aksen sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Keterangan dengan Y aksen itu adalah nilai prediksi variabel dependen atau motivasi belajar, sementara A itu adalah konstanta, yaitu nilai Y jika X1 dan X2 sama dengan 0, dan B1 dan B2 itu koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan dari variabel X1 dan X2. X1 dan X2 sendiri itu variabel independen, yaitu tadi kecerdasan intelektual dan motivasi belajar, sementara Y minat belajar dengan nilai pada output jika dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut contohnya, yaitu Y aksen sama dengan 0,018 plus 0,004 X1 plus 0,705 X2, yang dimana artinya itu adalah nilai dari konstanta adalah 0,018. Hal ini dapat diartikan jika kecerdasan intelektual dan motivasi belajar nilainya adalah 0,004. Maka minat belajar nilainya 0,018. Sementara nilai koefisien regresi variabel kecerdasan intelektual bernilai positif yaitu 0,004, ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kecerdasan intelektual sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan minat belajar sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel motivasi belajar bernilai positif yaitu 0,705. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan motivasi belajar sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan minat belajar sebesar 0,705 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya itu tetap. Selanjutnya untuk collinearity diagnosis tabelnya seperti ini. Residual statistik. Lalu di sini untuk selanjutnya itu ada uji T. Uji T di sini atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial kualitas intelektual dan motivasi belajar berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap minat belajar. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi, yaitu dengan langkah-langkah pengujiannya seperti pengujian koefisien variabel kualitas intelektual. Yang pertama, H0 kualitas intelektual secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat belajar, dan HA kualitas intelektual secara parsial berpengaruh terhadap minat belajar. Dengan T hitung dan nilai signifikans dari output tadi didapat T hitung sebesar 0,005 dan signifikansi 0,996. Dan yang ketiga, menentukan T tabel dengan signifikansi 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025, dengan derajat kebebasan df sama dengan n min k min 1 atau 10 min 2 min 1 sama dengan 7. Hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,365. Kriteria pengujian, jika T tabel lebih besar daripada T hitung dan lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Sementara jika min T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan signifikansi, yaitu jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Dan jika signifikansi 0,05 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Dengan kesimpulan dari output di atas itu adalah nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 0,005 lebih besar daripada 2,365. Jadi kesimpulannya nilai T dihitung lebih besar daripada T tabel, lebih kecil daripada T tabel, yaitu 0,005 lebih kecil daripada 2,363 dan signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Artinya 0,996 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas intelektual secara parsial berpengaruh terhadap minat belajar. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika kualitas intelektual meningkat maka minat belajar juga akan meningkat. Menentukan T tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi yaitu 0,05 dibagi 2 0,025 dengan derajat kebebasan DF sama dengan N min K min 1 atau 10 min 2 min 1 sama dengan 7 dapat diperoleh hasilnya untuk T tabel sebesar 2,365. Dan untuk kesimpulan T hitung sendiri 2,344 lebih kecil daripada 2,365 dan signifikansi lebih besar daripada 0,05. Artinya 0,052 lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Dan terakhir dari grafik di atas itu dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Yang dimana uji multikoliniaritas pada analisis regresi linear berganda dilakukan uji multikoliniaritas karena variabel independennya lebih dari satu dalam satu model regresi. Dan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoliniaritas antara lain dengan melihat nilai variance inflation faktor atau VIF dan tolerance. Apakah nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Dari hasil multikoliniaritas dapat dilihat pada output hasil regresi dan ditampilkan sebagai berikut. Ini contohnya. Nilai toleransi dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi kedua variabel lebih dari 0,100 dan PIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel bebas. Selanjutnya, uji autokorelasi yang merupakan anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Dengan model pengujian sebagai berikut untuk Durbin-Watson-nya, yaitu DU lebih kecil daripada DW lebih kecil daripada 4 min DU itu H0 diterima. Dan DW lebih kecil daripada DL atau DW lebih besar daripada 4 min DL maka H0 ditolak. Sementara DL lebih kecil daripada DW dan lebih kecil daripada DU itu tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Nah, untuk tabel di atas itu DL-nya 0,6972 dan DU-nya 16,413, maka hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti dengan Durbin-Watson sebesar 1,441. Yang terakhir ini adalah uji heterokedastisitas, yang artinya varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut dilakukan uji heterokedastisitas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dengan kriteria jika ada pola tertentu seperti titik-titik membentuk suatu pola seperti bergelombang, melebar, atau menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, itu jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji dari output di bawah ini itu diketahui bahwa titik-titik membentuk pola yang jelas
dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.